العبادات إلى مصنف هذا الكتاب ومؤسس هذا المعهد Haji Ahmad Imam Mawardi wa man fa'ala fihi khairan bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maknai kitabnya, jangan bengong. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatus saniyatu minal hijratih. Sekarang sampai pada pembahasan keempat. Maknai kitab itu, kalau sampean memaknai satu huruf itu jadi pahala bagi orang tua kalian di rumah. Insya Allah satu huruf yang kalian tulis itu menjadi amal yang akan terus menerus pahalanya sampai kepada kedua orang tua kalian. As-sanatus saniyatu minal hijratih. Adapun inilah tahun kedua dari hijrah. Adapun inilah tahun kedua dari hijrah. Ghazawatuha ghazwatu Qainuqa. Ghazawatuha, adapun perang pada tahun kedua dari hijrah. Ghazawatuha, adapun perang tahun kedua dari hijrah. Ghazwatu Qainuqa ialah perang Ghazwatu Qainuqa. Fissanatis saniyatih, pada tahun kedua minal hijrati, dari hijrah. Fissanatis saniyatih, pada tahun kedua minal hijrati, dari hijrah. Hadasat, terjadi. Ghazwatu Waddan, apa perang Waddan. Wa Buat, dan perang Buat. Wal Usyairati, dan perang Usyairah. Wa Badril Ula, dan perang Badar yang pertama. Wa Badril Ula, dan perang Badar pertama. Wa Qarqaratil Qadrih, dan perang Qarqaratil Qadrih. Walam yaqa, dan tidak terjadi. Fil jami'i, dalam seluruh peperangan itu. Harbun, apa
permusuhan dalam kurung peperangan. Harbun apa musuh dalam kurung peperangan. Wa fiha dan di dalam sanatus saniyatu minal hijrah. Wa fiha dan di dalam tahun kedua hadasat terjadi ghazwatu badrin apa perang Badar al-kubra yang besar, Badril kubra. Wa Qainuqa dan perang Qainuqa, wasawiqih dan perang Sawiq. Kemarin kita sudah membahas ketika Nabi hijrah dari Mekkah ke kota Madinah. Tahun pertama itu sudah terjadi berbagai macam kejadian, peristiwa. Dimusuhi orang Yahudi. Perang apa kemarin? Perang apa kemarin itu? Pada tahun pertama peristiwa di mana Rasulullah mengutus pasukan untuk melawan kafilah Quraisy. Kemarin juga dijelaskan pembahasan tujuan daripada meletakkan batu nisan di atas kuburan. Sekarang pembahasan pada tahun kedua. Kalau kita mau melihat sejarah Rasul secara lengkap, tidak secara ringkas seperti yang dijelaskan dalam kitab Khulasoh, banyak kitab sirah-sirah Nabawi. Ada kitab namanya Sirah Nabawi milik Ibnu Hisham, beberapa juz, tebal-tebal gini. Itu membahas sejarah baginda Nabi Muhammad. Kalau di Khulasoh ini sekedar ringkasan agar sedikit kita memahami dan mengenal sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Kalau mau belajar sejarah Nabi secara lebih luas, sejarah sirah-sirah dalam kitab-kitab sirah beberapa juz itu dijelaskan. Tahun pertama tidak hanya sekedar pembahasan-pembahasan kemarin, banyak perjuangan Nabi kemarin, tidak hanya itu, banyak sekali, ya. Dan nah sekarang kita membahas pembahasan pada tahun kedua secara ringkas juga, agar kita tambah mencintai Nabi, tambah yakin kepada Nabi Muhammad, yakin syariat yang dibawa kepada Nabi Muhammad. Tahun kedua ini pembahasan tentang banyak hal, ya. Di antaranya sekarang kita akan membahas tentang perang pada tahun kedua ketika Nabi hijrah. Apa itu? Di antaranya di sini diceritakan ada namanya perang Waddan, ya. Ada perang Waddan. Waddan ini qaryatun baina Makkah wal Madinah. Daerah di antara Makkah dan Madinah. Ada yang tahu daerah Waddan? Tahu Arjuna daerah Waddan? Iya, yang kemarin umroh Waddan, tahu daerah Waddan? Tidak lewat. Tahu? Ada daerah Waddan itu. Itu Waddan itu. Waddan itu adalah daerah di mana terjadinya perang Waddan. Makanya disebut Waddan. Jadi kalau dulu perang itu janjian dulu, Pak. Janjian di Waddan gitu. Kayak dulu pertempuran di 10 November di Surabaya. 80 kilo dari Surabaya, maka fardu ain untuk melawan penjajah, kayak gitu. Perangnya di Surabaya.
Jadi perangnya di daerah Waddan. Ada namanya perang Buat. Buat ini Jabalun Jihatayambu. Itu ada gunung namanya Gunung Buat, ada. Gunung daerah Buat ada. Apa namanya Gunung Buat ini tidak tahu. Ini dijelaskan Jabalun Jihatayambu. Ya. Yambu'ah. Ada gunung namanya Gunung Buat. Ini perang juga. Ada namanya perang Usairoh. Penting nih Pak, sampean tahu. Ya Bul, perang Usairoh. Penting ini. Tahu perang Usairoh? Nah, perang Usairoh ini kenapa kok disebut Usairoh? Wadin ini sumber mata air yang dekat dari kota Yambu, daerah Yambu. Namanya Usairoh. Uwad ya. Terus Badar ini juga sumber mata air di antara Mekah dan Madinah. Ada yang mengatakan perang Badar ini disebut dengan Ghazwat Safwan. Disebut dengan Ghazwat Safwan. Perang Badar ini yang kejadiannya selalu diingat, Pak. Ya, karena perang Badar ini pertempuran pertama yang sangat mencekam. Nanti dijelaskan pembahasannya. Nah, kalau Wadin itu bukan sumber, tapi Usairoh itu bukan sumber mata air tapi lembah. Lembah itu semacam jurang ya. Lembah itu jurang, bukan beda. Lembah itu apanya jurang? Lembah ya. Tengah-tengahnya jurang, yaan, lembah itu. Ya kah? Pun. Ada perang namanya Korkorotil Kadri. Suatu daerah yang dekat dengan kota Madinah. Nah, tetapi perang-perang ini semuanya tidak pernah terjadi. Perang Waddan, Buat ini gak pernah terjadi. Kenapa? Gak pernah bertemu dengan musuh. Musuhnya itu selalu hilang, melarikan diri, Pak. Heran kan? Padahal pasukan Islam itu sedikit. Heran ini. Ini perang yang pada tahun kedua dari hijrah yang tidak terjadi. Sudah di strategi itu sudah buat strategi perang, ternyata tidak terjadi. Yang terjadi pada tahun kedua ini namanya perang Badril Kubro, perang Koinuko, dan perang Sawik. Jadi perang Badar itu dua. Ada perang Badril Ula, ada perang Badril Kubro. Nah, Badril Kubro ini yang terjadi. Ini yang mencekam. Ini sampai luar biasa, nanti diceritakan di belakang. Nah, perang Badar ini kalian tahu terjadi pada bulan apa? Bulan apa? Bulan Ramadan, Pak. Pas bulan-bulan seperti sekarang ini. Bulan Ramadan terjadinya ini. Jadi pas puasa-puasa, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus itu juga pada bulan Ramadan, Pak. Wa Qainuqaun. Adapun Qainuqa, kaumun ialah kaum min Yahudil Madinati, dari Yahudi Madinah.
min Yahudil Madinati, dari Yahudi Madinah, adharu yang menampakkan siapa Yahudil Madinah al-adawatah terhadap permusuhan lil muslimina bagi orang-orang Islam. Wa khonu dan berkhianat siapa Yahudil Madinah. Wa khonu dan berkhianat siapa Yahudil Madinah. Ma terhadap sesuatu ahadu yang berjanji siapa Yahudil Madinah ar-Rasul alaihi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan perjanjian, maksudnya ahadu ini. Ahadu yang melakukan perjanjian siapa Yahudil Madinah ar-Rasulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi itu hijrah ke kota Madinah, itu biasa ada kabilah-kabilah itu, Pak. Tahu kabilah? Apa? Kabilah itu suku, kayak ngaji ini ada kabilah kelompok yang tekun ngajinya, ada kelompok yang ngomong terus, ada kelompok kabilah yang bagian ngomong ya, ada kabilah yang bagian apa? Jangan bicara terus itu yang di belakang. Dengarkan, simak ya. Jangan buat kabilah, jangan buat forum di dalam forum. Nah, ketika Rasulullah ada di Madinah, ada namanya kabilah Qaynuqa. Kabilah Qaynuqa ini kah orang Yahudi Madinah yang telah melakukan perjanjian dengan Nabi Muhammad. Kan ceritanya Rasul dari Mekah hijrah ke kota Madinah. Di Mekah itu ditolak, di Mekah Nabi Muhammad. Nah di Madinah diterima, walaupun agamanya di sana itu beragam, itu Rasulullah diterima. Beda ketika Rasulullah ada di Mekah ya. Nah di Madinah Rasulullah itu diterima oleh mayoritas masyarakat Madinah, walaupun bukan beragama Islam, walaupun agamanya itu beragam. Nah, diantaranya dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu menampakkan permusuhan kepada Rasulullah. Tetapi akhirnya mereka itu dikepung oleh Rasul. Terus orang Yahudi Madinah yang disebut dengan kabilah Qaynuqa ini menyerah dan melakukan sebuah perjanjian. Ternyata perjanjian di atas matra yang dilakukan antara Rasulullah dengan kabilah Qaynuqa yang beragama Yahudi ini dilanggar oleh kabilah Qaynuqa. Dilanggar, Pak. Nah, gara-gara dilanggar perang, Pak. Namanya perang Qaynuqa. Fatolabu minhu ayyatrukahum. Fatolabu, maka meminta
siapa muslimin yang atas ya. Fahasarahumur rasul, maka mengepung hum kepada Qainuqa ar-rasulu siapa rasul khamsa asyrata lailatan 15 malam, dikepung 15 malam, ila an a'jazahum, sampai harus mengalah siapa Qainuqa hum kepada muslimin. Wa adkhalah, dan memasukkan siapa rasul fi qulubihim, dalam hati adawah Qainuqa ar-ru'bah, kepada rasa takut. Ar-ru'bah kepada rasa takut. Nah, ketika melakukan sebuah permusuhan para kabilah Qainuqa ini, Rasulullah dan kaum muslimin itu mengepung mereka. Satu suku itu dikepung. Wah, ini. Sampai-sampai mereka itu mengalah, a'jazahum, mereka mengalah, a'jaz. Mereka mengalah, dan sampai mereka itu takut kepada kaum muslimin. Takut. Nah, ketika takut, fatolabu, maka meminta siapa Qainuqa minhu dari Rasul ayyatrukahum, untuk harus meninggalkan siapa Rasul hum kepada Qainuqa, wa ya'khudha, dan mengambil siapa Rasul amwalahum, terhadap harta Qainuqa. Faqabilah, maka menerima siapa Rasul, wa taradda, dan mengusir siapa Rasul dan kaum muslimin hum kepada Qainuqa, adawah lil muslimin, karena Qainuqa minal madinati, dari kota Madinah, ma'anisaihim, beserta istri-istri Qainuqa. Wa akhoda, dan mengambil al-muslimuna siapa orang Islam al-amwalahum, terhadap harta Qainuqa, wa husunahum, dan benteng Qainuqa. Walam tamdi, dan tidak sampai sanatun, apa 1 tahun, hatta matu, sehingga mati semua Qainuqa, kulluhum, seluruhnya, kulluhum, seluruhnya, kulluhum, seluruhnya. Ila an a'jazahum, ya, ketika dikepung oleh Rasul sampai a'jazah, sampai membuat mereka mengalah Rasulullah kepada mereka. Kemudian mereka itu berkata, Rasul, sudah tinggalkan saya tinggalkan saja. Jangan dikepung kami ini, kata mereka.
Sudah, jangan kepung kami, harta kami diambil. Harta kami diambil saja sudah. Tidak usah ngepung-ngepungan gini gitu. Kata mereka kepada orang muslimin. Rasulullah pun menerima tawaran mereka, tetapi mereka tetap diusir dari kota Madinah beserta anak istrinya. Ternyata tidak sampai setahun, kabilah Qainuqa yang memusuhi Rasul ini ternyata semuanya itu wafat dan punah. Kabilah Qainuqa itu punah. Kabilah itu kalau di Indonesia suku Madura dengan Sampit dulu itu pernah perang ya. Sampit dan Madura, ternyata orang Sampit sama orang Madura sama orang Sampit diusir ke Jawa, ke Madura lagi, tidak boleh ada di Kalimantan kayak gitu. Jadi orang Yahudi Bani Qainuqa itu memusuhi Rasulullah karena ada di kota Madinah. Karena dimusuhi ya dilawan sama kaum muslimin. Ketika dilawan dikepung sama kaum muslimin Banu Qainuqa. Saat dikepung mereka menyerah dan meminta Rasulullah meninggalkan mereka, boleh mengambil harta mereka, sedangkan mereka itu diusir oleh kaum muslimin dari kota Madinah. Pun kalah, Qainuqa kalah. Ya. Banu Qainuqa kalah melawan kaum muslimin. Ghazwatu Badril Kubra, adapun inilah perang Badar Kubra. Ghazwatu Badril Kubra, adapun perang Badar Kubra hiyah. Adapun inilah Ghazwatu Badril Kubra, Al-Furqan itu juga disebut perang Furqan. Alladhi yang azza, yang memuliakan Allahu, siapa Allah, bihi dengan Badril Kubra, al-Islama, kepada Islam, warrafa'ah, dan memuliakan siapa Allah, manarahu, kepada panji Islam, manarahu, kepada panji Islam. Manar ini ya biasanya itu kan, kalau sampean tahu benteng itu biasanya kan ada menara. Sampean itu pernah tahu apa? Pernah lihat film-film kerajaan gitu ya? Itu kan biasanya di benteng itu ada sedikit menara. Ya, menara gitu kan. Menara yang kecil itu biasanya di atasnya ada bendera. Itu namanya manar. Manar itu panji, menara. Nah, itu yang disebut menara ya. Dulu setiap wilayah itu ada menara. Setiap orang mau berperang itu ada menara. Kalau kalah, menara itu akan dicabut. Menara itu akan dirusak, ya. Wa tamasas syirkah, dan menghapus siapa Rasul asyirkah, terhadap kesyirikan, wa kharrabah, dan membongkar siapa Rasul, wa kharrabah, dan membongkar siapa Rasul, arkanahu, terhadap akar-akarnya, arkanahu, terhadap akar-akarnya. Ini perang Badar Kubra, ini perang yang terjadi pada saat bulan puasa. Sebagian ada yang mengatakan perang Badar Kubra ini disebut dengan perang Al-Furqan. Di perang ini a'azzallah al-Islam. Awal mula Islam itu memiliki daya tawar pada masa itu ya gara-gara perang Badar Kubra ini, Pak. Disegan oleh orang gara-gara perang Badar Kubra. Gimana gak disegan? Peperangan Badar Kubra ini peperangan di antara dua pasukan Muslim dan pasukan
kafir itu tidak seimbang, tapi yang menang itu Islam. Ya mungkin kalau bisa kita bayangkan perang 10 November di Surabaya antara Indonesia dengan Nica ya. Indonesia masih menggunakan alat peperangan yang terbatas, tetapi mereka itu menyerah ya. Ini memiliki daya tawar. Setelah 10 November Indonesia itu memiliki daya tawar, segan. Demikian juga Badril Kubro ini perang di mana Islam itu disegan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Disegan, Pak. Makanya saya bilang kemarin, negara itu akan maju dalam ekonomi ketika militernya itu juga maju, ketika ditakuti oleh orang. Ya. Pun. Wasababuha, adapun sebab Ghazwatu Badril Kubra, annar Rasulah, sesungguhnya siapa Rasul, kharaja, itu keluar siapa Rasul, kharaja itu keluar siapa Rasul, liya taridoh, supaya menyerbu siapa Rasul, airan, terhadap kafilah dagang li Quraisyin, milik kaum Quraisy, rojiatan, yang sedang kembali, minas Syami, dari Syam. Wakana, dan ada, ma'ahu, beserta Rasulullah, salah sumiatin, apa 300, wasalah sata asyarah, dan 13 rojulan, orang laki-laki, rojulan, orang laki-laki. Ini Pak, hanya 313, hanya punya 313 pasukan Rasulullah untuk melawan kaum Quraisy di perang Badar Kubra. Ini Rasulullah perang yang luar biasa ini. Perang yang luar biasa yang menyebabkan orang itu, loh kok bisa menang? Kok bisa begitu? Falamma alimat, maka ketika mengetahui Quraisyun, siapa Quraisy, bidzalika, dengan hal tersebut, arsalat, mengutus siapa Quraisy, tis'ami'atin wa khamsina rajulan, 950 orang laki-laki, lihimayati irin wa tijaratihim, lihimayati irin, untuk menjaga kafilah dagang mereka, wa tijaratihim, dan dagangan mereka. Fasaroh, maka berjalan ilaihim, terhadap mereka, ar-rasulu, siapa Rasul, dihadapi oleh Rasul, biman, dengan orang, ma'ahu, yang beserta Rasul, wa qatala, dan memerangi siapa Rasul, hum, kepada
tis'ami'atin wa khamsina rajulan tadi, 950 pasukan tadi, kitalan dengan peperangan syadidan yang dahsyat. Kitalan dengan peperangan syadidan yang dahsyat. Wa ayyadallah al-muslimina bil malaikah. Wa ayyadah, dan mengutus, memberi bantuan Allahu siapa Allah, wa ayyada, dan memberi bantuan Allahu siapa Allah, al-muslimina terhadap orang-orang Islam, bil malaikati dengan mengirim pasukan malaikat. Dengan mengirim tentara malaikat. Fanhazama, maka lari al-musyrikuna siapa orang musyrik, wa tabi'ahum, dan mengejarhum terhadap musyrikun al-muslimina siapa orang-orang Islam, yaktuluna, terbunuh, membunuh siapa muslimun, yaktuluna, membunuh siapa muslimun, wa yasiruna, dan menawan siapa muslimun, yaktuluna, membunuh siapa muslimun, wa yasiruna, dan menawan siapa muslimun. Perang, Pak, 313 lawan 950. Ya jelas kalah, Pak. Jelas-jelas kah? Tapi ini menang, Nas. Menang. Kenapa? Karena Allah, wa ayyadallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim tentara malaikat, ya, mengirim bantuan. 313 lawan malaikat, Pak. 313 dibantu malaikat lawan 950. Menang, Pak. Kabur, orang musyrik itu kabur, dikejar sama orang Islam, dikejar. Ketika kabur dikejar oleh orang Islam, kemudian mereka semuanya dibunuh dan sebagian ditawan. Yang ditawan ini nanti kemudian menjadi budak. Jadi budak itu berasal dari peperangan. Kalah, prajuritnya ditawan, kemudian menjadi budak. Fakutila, maka dibunuh minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, sab'una rajulan, 70 orang laki-laki, minhum, dari mereka, minhum, dari mereka, Abu Jahlin, Abu Jahal. Abu Jahal terbunuh ketika Badril Kubra. Abu Jahal ini yang paling jahat kepada Rasul, Pak. Rasul pernah dilempari kotoran hewan, kotoran unta dilempari ke Rasulullah. Abu Jahal ini jahat sekali, Abu Jahal ini, Pak. Wa usira minhum sab'una asiron, wa usira, dan ditawan, minhum, dari musyrikin, sab'una asiron, 70 tawanan. Sab'una asiron, 70 tawanan. Wa kutila, dan dibunuh, minal muslimina, dari orang Islam, 14 rajulan, 14 orang laki-laki. 14 cuman yang terbunuh. 313 yang terbunuh itu cuma 14 orang Islam itu, Pak.
Sedangkan orang musyrik yang terbunuh itu berapa? 70. Menang Pak kalau gitu Pak. Ya. Hanya 3:14 cuman. Maka kalau sudah Allah membantu kita, itu tidak ada yang tidak mungkin. Summa amar Rasul, kemudian memerintahkan ar-Rasul siapa Nabi, bidafni qatlal muslimin, dengan menguburkan pasukan muslim yang terbunuh, wal musyrikin, dan pasukan musyrik. Waraja'a, dan kembali siapa Rasul ilal Madinati, terhadap kota Madinah. Walamma qarobah, dan ketika mendekati siapa Rasul terhadap kota Madinah. Dulu Madinah itu bukan Madinah Pak, apa namanya? Yastrib. Ya, Madinah itu nama kota. Madinah itu bahasa Arabnya kota. Surabaya, Madinatus Surabaya. Ya. Probolinggo, Madinatul Probolinggo. Madinah itu kalau diterjemahkan kota. Kenapa kok Madinah itu disebut Madinah? Kata para ulama, karena Madinah ini kota yang mencerminkan peradaban Islam pada masa itu. Toleransi sangat dijunjung tinggi dan seterusnya. Talaqathul walaidu biddufuf. Talaqathu, bertemu, hud. Talaqathu, bertemu. Bertemu dalam kurung talaqathu itu, talaqat menjemput, hu kepada Nabi, menyambut ini, menjemput, tulis menjemput atau menyambut sama. Talaqathu, menyambut atau menjemput, hu kepada Nabi, al-walaidu biddufuf. Siapa perempuan-perempuan Madinah? Al-walaidu biddufuf. Siapa perempuan-perempuan Madinah? Yang memegang biddufufi dengan rebana, biddufufi dengan rebana, biddufufi dengan rebana. Talaqathu, menjemput, hu terhadap Rasul, al-walaidu biddufuf, apa perempuan-perempuan Madinah dengan rebana. Yunsyidna, yang menyanyi siapa walaid, tola al-badru alaina, terhadap salawat tola al-badru alaina. Nah, ketika Rasul pulang dari perang Badar, Rasulullah itu disambut oleh perempuan-perempuan Madinah yang sambil memegang rebana terbang menyanyi tola al-badru alaina. Disambut gara-gara perangnya menang. Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Ya, itu disambut. Nah, ini tola al-badru alaina itu sholawatan yang dibaca oleh orang-orang perempuan Madinah ketika menyambut Rasulullah sepulangnya dari perang Badar gara-gara menang. Makanya sampai sekarang orang kalau mau menikah terus datang mempelai laki-laki, semisalnya datang ke mempelai perempuan, itu disambut dengan hadroh. Atau ketika pengajian biasanya ketika mubalighnya datang, majelis sholawatnya biasanya langsung baca mahallul qiyam. Itu berawal dari sejarah ini. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.